revisi. Sementara kalau yang vokasi masih pakai panduan edisi 1 ya. Nah, kemudian ada juga program studi pada perguruan tinggi yang vokasi. Nah, ini mungkin lebih banyak nanti mengacu kepada panduan yang vokasi. Kebetulan kita sudah punya panduan edisi 13 dan panduan vokasi yang edisi 1. Nanti Bapak Ibu bisa download ya, bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Bapak Ibu sekalian, dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa pada saat kita login ke Simlitapmas ya, jadi di Simlitapmas itu ada yang NG gitu ya, jadi kita masuk ke sana, kemudian masuk menggunakan password kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memilikinya. Jadi ada username dan password, kemudian memasukkan captcha-nya, kemudian nanti akan diarahkan kita masuknya ke pendidikan vokasi atau pendidikan akademik. Nah, BSI sendiri sebenarnya punya dua ya, ada yang pendidikan vokasi dan akademik, D3 untuk vokasi dan S1, serta di atasnya adalah yang akademik. Nah, ini kemudian dari sini kita bisa melihat untuk penelitian ada dua skema yang ditawarkan ya, dan ini tersosialisasikan sudah. Yang pertama adalah skema penelitian pendidikan tinggi vokasi, kemudian yang kedua skema penelitian pendidikan tinggi akademik, di mana dari skema itu nanti akan dibagi ada yang penelitian dasar, ada terapan, dan ada yang pengembangan. Nah, nanti perbedaannya dilihat dari TKT-nya, tingkat kesiap terapan teknologinya. Jadi kalau yang skema penelitian dasar biasanya masih di TKT 1, 2, 3, kemudian kalau terapan sudah masuk ke TKT 4, 5, 6, sementara yang pengembangan sudah masuk di TKT 7, 8, 9 yang memiliki salah satu karakteristiknya adalah teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, secara lebih detail sebenarnya dari penelitian dasar, terapan, dan pengembangan itu nanti kita bisa lihat skema-skema yang ditawarkan. Jadi misalnya kayak yang kompetitif nasional itu ada penelitian dasar, penelitian dosen pemula atau PDP, kemudian juga penelitian tesis magister atau PTM. Kemudian kalau yang sifatnya penugasan itu ada kajian kebijakan strategis atau KKS. Dia biasanya langsung ditunjuk dari Dikti ya. Kemudian di TKT 456 atau yang terapan itu ada beberapa ya, mulai dari penelitian produk vokasi, kemudian penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi, sampai nanti penelitian kerjasama kemitraan atau PKK. Nah, sementara untuk yang TKT 7 sampai 9, nah ini lebih kepada penelitian pengembangan produk inovasi vokasi ya, dan seperti ini. Nah, yang berbeda adalah di luaran wajib. Jadi kalau biasanya kita punya luaran di jurnal atau proceeding, nah saat ini hampir semuanya meminta kepada kita untuk ada semacam feasibility study-nya. Ya, nanti secara detail syarat, ketentuan, kemudian termasuk nanti luarannya seperti apa akan dijelaskan secara lebih detail nanti dari tim kami ya, unit penelitian dan unit pengabdian masyarakat. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan kewenangannya ya. Jadi kalau yang skema dasar itu mungkin ada di yang sifatnya kompetitif nasional secara pengolahan, ada yang sifatnya penugasan. Demikian juga yang terapan, ini ada yang sifatnya kompetitif nasional, desentralisasi, dan juga penugasan. Sementara kalau yang pengembangan ini lebih kepada penugasan. Kemudian institusi pengelolanya ini kalau yang sifatnya vokasi di bawah Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi, dan ini terbuka untuk beberapa klaster penelitian. Jadi saat ini BSI berada di klaster Madya, berarti kita hampir semua skema sebenarnya bisa diambil gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebelah sini untuk binaan ini hanya beberapa saja. Kemudian yang utama atau mandiri juga ada beberapa yang tidak dibuka ya, seperti ini PDP untuk dan mandiri nggak bisa, tapi kalau kita Madya ya ini masih boleh, tapi untuk yang vokasional. Bagaimana dengan yang sifatnya akademik? Nah, kita mengacu pada edisi 13 revisi 2021. Kalau kita coba komparasi antara yang sebelumnya edisi 13 juga tapi yang belum revisi, kemudian dengan edisi 13 revisi, ada beberapa perbedaan. Contoh untuk yang di dasar ini, World Class Research, WCR itu memang sudah tidak ada
ya, tapi dimasukkan nanti ke yang sifatnya kompetitif ya di penelitian dasar. Kemudian untuk penelitian pengembangan yang PP, kemudian PP UPT serta KRUPT, ini nanti semuanya akan masuk ke dalam skema yang bersifat penugasan di bidang penelitian, pengembangan, dan konsorsium. Jadi ini ada beberapa perubahan. Kemudian untuk yang sifatnya pengembangan atau kapasitas, nah ini juga ada beberapa yang dieliminir ya. Jadi seperti PPS untuk yang PPD sudah tidak ada. Jadi kalau sebelumnya ada, tapi ini khusus untuk penelitian pasca sarjana. Kebetulan di BSI belum ada, jadi mungkin kita lebih banyak nanti fokusnya itu di dasar atau mungkin terapan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang penjelasan untuk yang pendidikan akademik. Jadi seperti yang tadi disampaikan, TKT 1 sampai 3 dasar, ini ada beberapa skema yang dibuka. Kemudian yang terapan TKT 4 sampai 6, ini juga ada beberapa yang dibuka. Kemudian TKT 7 sampai 9 juga ini adalah skema untuk yang penelitian pengembangan. Nah, ini mungkin secara lebih detail ya penjelasannya. Nah, kemudian masyarakat di awal disosialisasikan yang vokasi, sementara yang akademik memang belum disampaikan, tapi sepertinya akan refer kepada skema yang ditawarkan pada tahun sebelumnya ya. Nah, untuk tahun ini skema pengabdian kepada masyarakat ada 3 ya, penelitian iptek masyarakat atau PIM, kemudian iptek pengembangan kewilayahan atau PIPK, kemudian usaha produktif iptek vokasi ya, PUPIP. Nah, ini beberapa yang dibuka. Kemudian kita di skema pengabdian masyarakat ini kebetulan berada di klaster memuaskan. Jadi untuk peringkat pengabdian masyarakat BSI ya, kita ada di memuaskan, berarti semua skema ini bisa kita ambil. Nah, nanti mungkin secara lebih detail syarat, ketentuan, kemudian luaran yang dibutuhkan dan sebagainya, termasuk besaran dana ya, jumlah anggota pengusul dan sebagainya akan dijelaskan secara lebih detail nanti dari unit pengabdian masyarakat LPPM. Nah, kemudian secara umum pengelolaan yang berhubungan dengan penerimaan proposal ini nanti mengikuti siklus ya, tahapan yang ada di Dikti. Jadi nanti mungkin akan keluar pengumuman ya, seperti yang disampaikan di awal tadi. Kalau dari informasi yang kami dapatkan itu antara 20 Desember sampai 24 Januari. Tapi pengumuman resminya memang belum. Nah, kami berinisiatif untuk prepare lebih dulu gitu ya, sosialisasikan supaya dosen bisa menyusun proposal. Nah, nanti mungkin kalau ada pengumuman resminya akan kita sampaikan lagi ke rekan-rekan dosen. Kemudian setelah ada pengumuman resmi, kita mengusulkan melalui Simlitapmas Kemendikbud ya, sesuai dengan skema yang nanti kita bisa ambil, kemudian nanti akan diseleksi, akan direview semua proposal ajuan tersebut. Ya, biasanya nanti di sini melalui LPPM, kemudian approval-nya juga dari LPPM. Nah, selanjutnya nanti Dikti yang akan melakukan penetapan. Ya, penetapan oleh Dikti akan dikeluarkan juga nanti surat edaran bagi proposal-proposal yang dinyatakan lolos untuk pelaksanaan di 2022. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakatnya. Kemudian nanti ada MONEP, monitoring evaluasi, baru nanti laporan, baik itu yang sifatnya pelaporan perkembangan atau pelaporan akhir, serta yang terakhir itu adalah penilaian luaran. Karena apapun kegiatan kita, baik penelitian atau pengabdian masyarakat, nanti akan dilihat luarannya seperti apa, dan itu biasanya divalidasi oleh Dikti. Ya, bagi yang sudah sesuai nanti akan keluar pengumuman beberapa luaran yang valid, ya, termasuk kalau misalnya ada luaran tambahan. Nah, nanti dampaknya dari luaran tambahan itu ada tambahan juga gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu secara umum ya informasinya. Nanti untuk panduan penelitian termasuk bahan-bahan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Dikti, Bapak Ibu bisa akses di web LPPM. Kemudian kami juga berharap seluruh dosen BSI bisa mengajukan proposal hibah sesuai dengan panduan yang sudah ada. Kalau yang sifatnya akademik bisa pakai yang edisi 13 revisi, sementara kalau yang D3 atau vokasi bisa mengacu kepada panduan yang
penelitian dan pengabdian masyarakat untuk edisi 1 2021. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar ya, mewakili teman-teman di LPPM. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan salam dari kami, sukses selalu buat kita semua dan mari kita manfaatkan hibah yang ada dari Dikti ini untuk menunjang kinerja universitas kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.